Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Kedua daripada 6 kelompok yang dinyatakan sesat adalah Kharijiyah. Kelompok Kharijiyah atau yang disebut dengan kelompok Khawarij. Yang pertama kelompok yang disebut Rafidiyah atau Rawafid. Yang kedua Kharijiyah atau Khawarij. Ini dua kelompok yang sama-sama di luar dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kaum Kharijiyah maka yaitu 12 kaum. Jadi Khawarij ini terbagi 12 di bawahnya. Demikian juga Rafidiyah 12, Kharijiyah pun 12. Ini sudah 24 dari yang 73. Setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa yang menjadikan kebajikan itu Allah Ta'ala, dan yang menjadikan kejahatan itu hamba. Dan dikafirkan oleh mereka itu akan segala Islam yang mengerjakan dosa besar. Maka i'tiqad ini kafir. I'tiqad demikian kafir. Jadi i'tiqad itu artinya adalah keyakinan. Bisa disebut pula i'tiqad itu keimanan. Bisa i'tiqad itu disebut akidah. Sesuatu yang kita yakini di dalam hati tanpa sedikit jiwa pun keraguan. Itu namanya i'tiqad. Di atas daripada i'tiqad itu ada lagi yang namanya ma'rifat. Jadi perkara-perkara yang dalam hati itu yang paling lemah disebut waham. Waham itu lemah, kemungkinannya kecil. Waham. Ada lagi yang lebih tinggi dikit, syak. Syak itu ragu-ragu, 50%. Ada lagi yang tinggi lagi, zan. Zan itu sangka kuat. Sangka kuat. Yang di atas lagi i'tiqad, keyakinan. Yang di atasnya lagi ma'rifat. Nah, jadi urusan ilmu tauhid itu urusan i'tiqad, bukan urusan zan, apalagi syak, apalagi waham. Jadi ilmu tauhid ini beda dengan ilmu fikih. Ilmu fikih paling tinggi kita zan. Kita zan kiblat ke sana, cukup sudah. Kada perlu sampai kepada tingkatan yakin. Kiblat ke sana nih, yakinlah, karena sarana yakin cukup zan. Tapi kalau Allah Ta'ala itu asa, nah itu mesti i'tiqad, mesti yakin. Kada bisa kita zan, kada bisa sangka kuat. Urusan tauhid itu mesti di paling tinggi, yaitu ada keyakinan atau i'tiqad atau akidah. Nah, orang-orang yang Khawarij ini
antara lain keyakinannya, i'tikadnya, keyakinan dalam hatinya yang menjadikan kebajikan itu Allah Ta'ala, dan yang menjadikan kejahatan itu hamba. Kalau kita sembahyang, nah itu ciptaan Allah. Kalau kita mencuri, itu ciptaan kita sendiri. Nah itu kharijiyah atau khawarij. Kalau ada orang bersedekah, itu diciptakan oleh Allah. Kalau ada orang berzina, itu bikinan dia sendiri, terlepas dari Allah. Nah ini i'tikad yang diyakini oleh kelompok kharijiyah. Ini beda dengan kita ahlu sunnah wal jamaah. Beda dengan ahlu sunnah wal jamaah yang selama ini kita pakai, yang selama ini kita yakini, kita i'tikadkan. Nah kalau kita ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan petunjuk Al-Quran Al-Karim, Allahu khaliqu kulli syai. Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan tiap-tiap sesuatu. Jadi ujar ahlu sunnah wal jamaah, kelompok yang selamat ini, bahwa Allah yang menciptakan kebaikan, Allah yang menciptakan kejahatan. Kenapa? Karena Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yang namanya sesuatu itu bisa berupa ketaatan, bisa berupa kemaksiatan. Jadi i'tikad kita yang kita yakini di dalam hati kita, baik ketaatan atau itu kemaksiatan, itu sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu i'tikad yang bujur, i'tikad yang benar. Al-Quran lagi menyebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan amal perbuatan kalian. Itu Al-Quran. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan amal perbuatan kalian. Baik perbuatan itu ketaatan atau perbuatan itu kemaksiatan, sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini i'tikad kita ahlu sunnah wal jamaah. Al-Quran lagi menyebutkan kul kullun min indillah. Katakan wahai Rasul kepada mereka, kullun min indillah, seluruhnya dari Allah. Seluruhnya dari Allah. Artinya apa? Kullu dzalik bitaqdirillah wa masyiatih. Semua itu kebaikan, ketaatan, kemaksiatan, kekafiran, itu adalah bitaqdirillah, dengan takdir Allah dan kehendak Allah. Nah jadi itu yang kita yakini. Jangan umpat keyakinan yang mengatakan bahwa perbuatan hamba yang baik ciptaan Allah, perbuatan hamba yang jahat ciptaan hamba sendiri. Itu jangan umpat itu. Itu keyakinan, itu i'tikad yang salah, yang di luar dari ahlu sunnah wal jamaah. Jadi mereka ini berpendapat, kenapa sampai demikian, bahwa yang baik itu ciptaan Allah, yang maksiat ciptaan manusia. Nah karena mereka itu melazimkan antara perintah Allah dan kehendak Allah. Ujarnya bila Allah itu menghendaki, berarti Allah memerintah. Bila Allah memerintah, berarti Allah menghendaki. Nah, bila Allah memerintah, berarti Allah menghendaki. Allah kan memerintah yang baik-baik aja, berarti Allah itu yang baiknya aja Allah menghendaki. Sedangkan yang buruk-buruk, maksiat Tuhan gak ada nyuruh, berarti Tuhan gak ada menghendaki. Kalau itu ada, berarti kehendak si hamba. Nah itu punya pedomannya di situ. Ujarnya Allah itu bila menyuruh pasti menghendaki.
Bila Allah Ta'ala itu kada nyuruh berarti kada menghendaki. Allah nyuruh sembahyang, kita sembahyang berarti kehendak Allah. Ada Tuhan menyuruh kita minum arak, kada ada. Berarti kalau kita minum arak itu kehendak kita jadinya. Nah jadi inya ini antara perintah dan kehendak itu jadi satu. Sedangkan kita ahlu sunnah wal jamaah, antara kehendak Allah dan perintah Allah itu kadang mesti satu. Bisa satu, bisa berpisah. Nah, ini yang bujur ahlu sunnah wal jamaah. Antara kehendak Allah dan perintah Allah itu kada pasti satu, bisa berpisah. Nah, contohnya Allah itu menghendaki dan menyuruh. Nah, ini dan Allah menghendaki dan menyuruh beriman kepada Abu Bakar Siddiq dan kepada kita semua. Allah nyuruh kita beriman dan Allah menghendaki kita beriman. Lalu kita jadi beriman. Nah, kita ini disuruh Allah beriman dan dikehendaki Allah beriman. Sehingga kita beriman. Kita disuruh Allah sembahyang dan lagi dikehendaki Allah sembahyang, lalu kita sembahyangan. Nah, di situ bersatu antara perintah dan kehendak Allah. Bersatu. Kita ini bersatu. Allah menghendaki kita beriman, Allah nyuruh kita beriman, lalu kita jadi beriman. Nah, terkadang Allah itu menyuruh tapi kadang menghendaki. Nah, itu maukah itu? Ini yang tekad ahlu sunnah wal jamaah. Allah itu mau menyuruh tapi dia kadang menghendaki. Contohnya seperti berimannya Abu Jahal. Berimannya Abu Jahal. Nah, Allah nyuruh Abu Jahal beriman, tapi kada dikehendaki Allah. Sehingga Abu Jahal kada beriman. Nah, di sini berpisah antara kehendak dan perintah. Berpisah. Di Abu Jahal ini berpisah antara kehendak dan perintah Allah. Di Abu Bakar sama-sama, perintah iya, kehendak iya. Kalau Abu Bakar beriman, Abu Jahal disuruh beriman tapi kada dikehendaki beriman. Lalu Abu Jahal kada beriman. Nah, yang ketiga, Allah bisa tidak menyuruh dan tidak menghendaki. Allah bisa kadang menyuruh dan kadang menghendaki. Seperti kafirnya kita. Seperti kafirnya Abu Jahal, Abu Bakar Siddiq. Seperti kafirnya Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq itu kadang disuruh kafir dan kadang dikehendaki kafir oleh Allah. Sama kita kadang disuruh kafir dan kita kadang dikehendaki kafir. Nah, di situ berpisah antara kehendak dan perintah Allah. Nah, yang keempat, Allah itu bisa menghendaki tapi kadang menyuruh. Contohnya seperti kemaksiatan. Nah, kemaksiatan itu dikehendaki Allah tapi Allah kadang nyuruh. Nah, itu i'tikad ahlu sunnah wal jamaah. Jadi yang kita yakini, i'tikad yang benar bahwa antara kehendak Allah dan perintah Allah itu kada tentu satu. Bisa berpisah, bisa bersatu. Nah, kita dikehendaki Allah beriman, disuruhnya beriman, ya kita contohnya. Allah menyuruh beriman tapi kadang menghendaki beriman, ya Abu Jahal dan kawan-kawannya. Nah, kemudian Allah kadang menyuruh, Allah kadang menghendaki, ya kafirnya Abu Bakar, ya kafirnya kita. Allah kadang menghendaki dan kadang nyuruh. Yang keempat, Allah menghendaki tapi kadang nyuruh, seperti kemaksiatan di muka bumi. Itu dikehendaki oleh Allah tapi Allah kadang nyuruh melakukan itu. Nah, jadi i'tikad kita ahlu sunnah wal jamaah, perbuatan baik si hamba itu ciptaan Allah. Perbuatan jahat hamba itu pun ciptaan Allah.
Itu yang mesti kita yakini, jangan lepas daripada itu. Karena Al-Quran banyak dalil-dalilnya menunjukkan bahwa perbuatan manusia, baik taat, baik maksiat, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembetakun misalnya, maka kenapa Tuhan bisa menyuruh tapi kada menghendaki? Umpamanya, kenapa Tuhan menyuruh berbuat baik tapi Tuhan juga berbuat maksiat lah? Nah, kalau pertanyaan macam itu dijawab sudah oleh Tuhan dalam Al-Quran. Di Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al. Kada perlu ditakunakan apa itu perbuatan Tuhan. Kayak apa Tuhan hendak? Nah, kayak itu bang sudah. La yus'alu amma yaf'al. Tuhan menghendaki maksiat, tapi kada nyuruh, maulah kayak itu. Mau. Kenapa maka mau? La yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh ditanya apa perbuatan Tuhan itu. Wahum yus'alun, mereka kena ditanya di akhirat kenapa melakukan itu. Nah, jadi apapun hukum-hukum Allah itu, kenapa Tuhan enggak ini, kenapa Tuhan enggak itu, dijawab oleh Tuhan, la yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh ditanya apa perbuatan Tuhan itu. Ya Tuhan A, laksanakan. Ya Tuhan tinggalkan. Kada perlu ditanya kenapa Tuhan enggak ini, kada perlu. Nah, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun atau yas'alun, boleh dua. Nah, jadi itu ya tingkat mereka. Dan dikafirkan oleh mereka itu akan segala Islam yang mengerjakan dosa besar. Ini kaum Khawarij nih, bila ada orang berbuat dosa besar itu kafir. Mesti membaca 2 kalimat syahadat lagi. Nah, kita ahlu sunnah wal jamaah, kada semua dosa besar yang membuat orang itu kafir. Memang ada sebagian dosa besar yang membuat orang jadi kafir, tapi kada semua dosa besar. Orang berzina kada jadi kafir, kada kafir. Tapi ada juga dosa-dosa besar yang bila dilakerjakan kafir, ya ada juga, tapi kada semua. Nah, kaum Khawarij ini pukul rata, seluruh dosa besar itu diperbuat kafir. Nah, ini bertentangan dengan kita ahlu sunnah wal jamaah. Keyakinan seperti ini kafir. Kalau kita bisa mengetikatkan, kalau kita meyakini ujar kita perbuatan hamba yang baik itu perbuatan Allah, perbuatan hamba yang maksiat itu perbuatan hamba sendiri. Kalau kita jadikan itu keyakinan di hati kita, kita kafir. Karena kita menganggap bahwa ada selain Allah yang bisa berbuat. Nah, itu kafir di situ. Nah, semacam. Yang kedua, kalau kita beretikat dalam hati bahwa setiap orang melakukan dosa besar itu kafir, kita menjadi kafir. Kita yang jadi kafir. Nah, jadi masalah dosa besar itu kada semua dosa besar yang menyebabkan orang jadi kafir. Ada dosa-dosa besar yang kada sampai kepada kekafiran melakukannya, seperti zina, riba dan lain-lain tadi. Memang ada dosa-dosa besar yang jadi kafir itu memang ada. Contohnya kayak apa? Kayak sembahyang. Nah, kada sembahyang itu dosa besar. Kada sembahyang 5 waktu itu dosa besar. Kalau orang kada sembahyang zuhur tanpa ada uzur lah, tanpa ada uzur, karena sibuk, karena kulir atau apa, nah, kada sembahyang zuhur sampai asar masih kada sembahyang zuhur, sampai kena azan maghrib masih kada sembahyang zuhur, kafir. Kafir. Orang kada sembahyang maghrib, ini kada sembahyang maghrib, masuk dah waktu isya, terus azan subuh kada sembahyang maghrib juga lagi, kafir. Nah, itu ada dosa besar yang maulah kafir, itu memang ada, tapi kada semua dosa besar kafir.
Kalau sembahyang subuh Bang, nah orang kada sembahyang subuh dalam keadaan sengaja sadar kada sembahyang subuh tuh, begitu masuk azan subuh terbit matahari ada sembahyang subuh juga kafir. Mesti mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, itu yang jar Nabi, mentarakas shalah faqad kafara jihara, mentarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang kada sembahyang secara sengaja itu faqad kafara jihara, dia kafir terang-terangan. Nah, jadi beda kita dengan kaum Khawarij. Kalau Khawarij setiap dosa besar bila dilakukan kafir. Kalau kita kada, kita dipilih-pilih. Nah, ada yang maulah jadi kafir, ada yang maulah kada kafir. Orang 1000 kali berzina kafir lah, kada kafir. Orang 1000 kali berjudi dosa besar kada kafir. Orang 1000 kali membunuh kada kafir. Nah, karena itu dosa besar yang kada sampai kepada derajat menjadikan orang kafir. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa memberi zakat itu tiada fardu. Nah, tiada fardu. Zakat itu kada wajib jarinya. Ini keyakinan Khawarij. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, zakat itu rukun Islam. Zakat itu kewajiban. Ini kada, zakat itu kada wajib. Dan adalah mereka itu menghimpunkan harta, dan lagi pula kata mereka itu tiada harus memberi zakat akan seseorang jua pun, karena tiada diketahui kafir daripada mukmin. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Jadi ini mengatakan zakat itu kada fardu. Kalau orang kada berzakat itu kada kafir. Kada kafir. Orang kada puasa kada kafir. Orang kada naik haji padahal mampu itu kada kafir. Beda dengan sembahyang. Beda dengan sembahyang. Ini kada berzakat kada kafir. Tapi kalau inya mengatakan bahwa zakat itu kada fardu, nah itu kafir. Zakat itu wajib lah, wajib. Nah bagaimana berzakat? Sayang. Nah kada apa-apa nih itu kada kafir. Nah bagaimana berzakat? Kada wajib zakat, nah itu kafir. Nah jadi Khawarij ini dia meniadakan kewajiban zakat. Nah di situ kafirnya. Kalau yang kada berzakat saja 10 tahun kalau sing zakatan kada kafir. Asal masih menganggap bahwa zakat itu kewajiban. Tapi kalau sudah menganggap bahwa kok kada berzakat kada wajib zakat itu, nah itu kafir. Jadi meniadakan keparduan yang dipardukan Allah, nah itu menyebabkan dia menjadi kafir. Nah sedangkan kita kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah bahwa zakat itu adalah kewajiban karena firman Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah, yakni dirikan oleh kamu akan sembahyang dan beri oleh kamu akan zakat. Nah ini firman Allah dalam Al-Quran. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya kaum Khawarij tadi bahwa Allah Ta'ala mengampuni akan dosa syirik. Maka i'tikad ini kafir. I'tikad ini kafir. Karena firman Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yakni bahwasanya Allah Ta'ala tiada mengampuni akan dosa syirik yakni kafir, dan mengampuni ia akan dosa yang lain daripadanya bagi barang siapa yang dikehendakinya.
orang yang mengiktikadkan bahwa perbuatan syirik itu bisa diampuni oleh Allah, nah ini kafir. Orang yang meyakini bahwa perbuatan syirik itu bisa diampuni Allah dosanya, itu kafir. Karena Allah sudah menjelaskan di Quran tidak mengampuni orang-orang yang syirik itu, kecuali dia masuk Islam kembali. Nah itu lain kisah. Orang melakukan kesyirikan lalu dia mengucap 2 kalimat syahadat kembali, nah itu ya muslim lagi. Orang bisa beragama Islam, orang menyembah bulan, menyembah matahari, nah syirik dia. Kalau beristighfar aja kada kawa, kalau bertobat aja kada bisa, mesti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi orang syirik itu kada bisa diampuni Allah dosanya, kecuali dia masuk Islam kembali. Nah oleh karena orang musyrik itu dosanya kada diampuni oleh Allah, maka kita diharamkan mendoakan orang musyrik itu dengan ampunan. Diharamkan dalam ajaran agama kita mendoakan orang musyrik agar dapat ampunan. Kenapa? Karena orang musyrik sudah nyata-nyata kada diampuni oleh Allah. Jadi haram kita memintakan ampun kepada orang musyrik. Dan Tuhan mengampuni dia. Nah itu haram. Apalagi yang haram kita mendoakan orang musyrik dapat rahmat, haram juga. Dan dia dapat rahmat pada orang itu musyrik. Nah, itu haram juga karena orang musyrik itu kada mungkin dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kada mungkin dapat rahmat Allah. Nah itu perbedaan dengan kita ahlu sunnah wal jamaah, bahwa dosa syirik kada akan bisa diampuni oleh Allah. Kalau dosa selain syirik itu bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa beriman dengan yang gaib itu batil. Beriman dengan yang gaib itu batil, maka i'tikad yang demikian itu kafir. Berarti lawan surga kada beriman, lawan neraka kada beriman, lawan Allah kada beriman, kan itu barang-barang gaib. Surga gaib, neraka gaib. Nah mereka mengatakan bahwa yang gaib itu kada perlu diimani. Nah, sedangkan kita percaya, kita beriman kepada yang gaib. Firman Allah Ta'ala, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. yakni adalah Quran itu menunjuki akan segala mereka yang takut akan Allah Ta'ala, lagi percaya mereka itu akan yang gaib, yaitu Allah Ta'ala dan ba'as, hari berbangkit, dan surga dan neraka. Kita percaya Allah, kita percaya ba'as, hari berbangkit, kita percaya surga, kita percaya neraka, walaupun mata kita kada pernah melihat itu. Nah, itu i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala tiada menghukumkan atas segala makhluk dengan suatu hukum, maka i'tikad ini kafir. Tuhan itu jadinya kalau dia mengeluarkan hukum itu lahan manusia. Nah, ini kalau berkeyakinan demikian, ini keyakinannya Khawarij. Ini bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah bertolak belakang dengan itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang jam itu. Karena firman Allah Ta'ala,
wa yaf'alullahu ma yasha, yakni berbuat Allah Ta'ala akan barang yang dikehendakinya. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang Dia kehendaki. Jelas kita ahlu sunnah wal jamaah bahwa Allah Ta'ala itu menghukumkan dengan hukum yang Dia kehendaki. Beda dengan Khawarij tadi yang mengatakan bahwa Allah tidak menghukumkan apa-apa kepada kita. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa matahari dan bulan dan bintang itu bukan ia daripada makhlukatillahi ta'ala. Mereka Khawarij beriktikad bahwa bulan, bintang, matahari itu bukan makhluk Allah. Itu ada sendirinya. Ada sendirinya. Karena dicipta oleh Allah. Beda dengan kita. Maka iktikad yang demikian itu kafir jelas. Iktikad ahlu sunnah wal jamaah tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini melainkan ciptaan Allah. Tidak ada satupun di alam semesta ini melainkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah itu ahlu sunnah wal jamaah. Jadi apapun bentuknya, apapun ngarannya, bila di alam semesta ini itu ciptaan Allah dan dikehendaki oleh Allah. Mustahil bagi ahlu sunnah wal jamaah di alam semesta ini ada ciptaan selain Allah. Mustahil di alam semesta ini terjadi sesuatu yang di luar kehendak Allah. Itu mustahil. Nah itu etikat kita ahlu sunnah wal jamaah. Ada Khawarij ini lain, biarnya matahari, bulan, bintang itu ada sendirinya. Itu bukan diciptakan oleh Allah. Nah, bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, wasyamsu wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amrih. Wasyamsu wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amrih. Matahari dan bulan dan bintang itu adalah sekaliannya dijadikan dan diperintah di bawah titah Allah Ta'ala. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwasanya segala perempuan umpama perhambaan atau umpama bunga-bungaan, maka haruslah kamu ambil barang sekehendak kamu dan harus watak dahulu daripada nikah. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Ujar orang-orang Khawarij ini bahwa perempuan-perempuan itu boleh disetubuhi sebelum dinikahi. Nah, itu bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ini kafir. Kenapa kafir? Karena membolehkan. Kafir itu karena membolehkan, bukan karena persetubuhannya. Kalau orang belum nikah bersetubuh, ada kafir. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bahwa boleh bersetubuh sebelum nikah, itu kafir walaupun nggak ada bersetubuh. Karena membolehkan, itu masalahnya, membolehkan. Nah, jadi bagi mereka ini boleh bersetubuh sebelum nikah. Dan mengharuskan zina yang ditegahkan firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. yakni jangan kamu hampiri akan zina, bahwasanya adalah ia amat keji lagi dosa besar dan sejahat-jahat jalan. Syahdan adalah kaum Kharijiyah atau Khawarij itu naik saksi mereka itu akan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu kafir. Nah, ini kaum Khawarij ini. Kaum Khawarij ini bersaksi bahwa Sayyidina Ali itu keluar dari agama Islam.
Nah, bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jelas-jelas bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa Sayyidina Ali itulah orang mulia. Sayyidina Ali orang yang luar biasa, kekasih Allah, kekasih Rasulullah SAW. Beda dengan mereka Khawarij mengatakan Ali itu kafir. Ini ada, ini dalam dunia ini ada, bukan gak ada kelompok nih. Dan lagi pula kata mereka itu, kami tiada mengetahui mukmin atau kafir lain daripada Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi menurut mereka Khawarij ini, yang kami ketahui nyata-nyata beriman itu hanya 2 orang dari sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar. Kalau Ali kafir, Utsman kada tahu kami mukmin kah kafir kada tahu. Ini kelompok Khawarij ini. Abu Hurairah, Amr bin As, Islam kada tahunya apakah itu beriman atau kada. Yang nyata-nyata beriman cuma 2, Abu Bakar dan Umar. Kalau Ali kafir. Nah, jelas bertentangan dengan pendapat, dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu dianggap adil, dianggap orang baik semuaan sahabat Nabi itu, karena difirmankan Allah radhiyallahu anhum, Allah ridha daripada mereka. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan diantara sebagian kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama orang-orang Sufi, mengatakan bahwa seluruh sahabat Nabi itu wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya beriman, wali, ujar sebagian kelompok Ahlus Sunnah. Tapi kita kada wajib mengiktikadkan sahabat itu wali semua, kada. Kita cuma wajib mengiktikadkan bahwa semua sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup di situ. Perkara kita mengiktikadkan mereka itu wali atau kada wali itu kada merusak keimanan kita. Memang ada sebagian kaum muslimin di golongan Ahlus Sunnah juga yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu semua waliullah. Apa keramatnya menyewali melihat Nabi itu keramat. Orang yang melihat Nabi ya kaulatan, orang yang melihat Nabi secara jaga, kada guring, kada mimpi, itu keramat dah. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu orang yang diberi Allah keramat. Mereka orang yang dipilih Allah untuk melihat Nabi secara ya Allah bangun. Maka mereka ini semua adalah aulia Allah Ta'ala. Nah, itu ada pendapat demikian. Nah, kalau kita kadang mengakui pendapat itu kadang merusak keimanan. Cuma yang kita wajib mengiktikadkan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang mulia, orang-orang yang diridai Allah Ta'ala, karena Al-Quran mengatakan demikian. Cukup di situ. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali, halaka bi ithnani, muhibbun mufrid wa mubghidun mufrid. yakni binasalah daripada sebabku 2 kaum. Ujar Sayyidina Ali, gara-gara aku ini celaka 2 kelompok manusia. Pertama, yang mengasihi daku berlebih-lebihan. Orang yang mencintai Sayyidina Ali berlebih-lebihan. Ini celaka. Sampai-sampai mengatakan bahwa Sayyidina Ali lah yang berhak jadi nabi, bukan Muhammad. Nah, itu kan ada kelompok itu. Karena sangat cintanya kepada Sayyidina Ali, sangat kasihnya kepada Sayyidina Ali, tapi berlebih-lebihan. Sampai mengatakan bahwa Sayyidina Ali Tuhan. Nah, dia mengatakan Sayyidina Ali itu nabi yang bujur, Muhammad salah. Nah, itu karena kecintaannya kepada Sayyidina Ali melebihi batas, akhirnya binasa.
Yang kedua, Sayyidina Ali kaum yang benci akan daku berlebih-lebihan. Ada yang benci akan aku juga, mendahkan aku kafir. Siapa? Ya kelompok ini. Nah, yang pertama itu kaum Rafidiyah dan yang kedua itu kaum Kharijiyah. Nah, kaum Rafidiyah mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu luar biasa, Sayyidina Ali itu yang berhak menjadi nabi, bukan Muhammad. Nah, itu kaum Rafidiyah, ini celaka. Yang kedua, kaum yang sangat benci kepada Sayyidina Ali akhirnya mengatakan bahwa Ali itu kafir. Nah, jadi Ali ini, Sayyidina Ali ini mirip-mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sama. Nabi Isa itu ada dua kelompok yang binasa karena Nabi Isa. Ada kelompok yang sangat mencintai Nabi Isa, sangat cinta kepada Nabi Isa. Ini kelompok Nasrani yang mengatakan Isa anak Tuhan. Isa anak Tuhan. Ada kelompok lagi yang sangat benci kepada Isa. Kelompok Yahudi yang mengatakan Isa itu anak kampang. Kan tertolak belakang itu jauh. Yang terlalu cinta kepada Isa mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Yang membenci Isa keterlaluan mengatakan Isa anak kadebabah, anak kampang. Nah, jadi ini mirip-mirip dengan Sayyidina Ali, orang yang sangat cinta kepada Ali sampai mengatakan Sayyidina Ali Tuhan. Sayyidina Ali itu nabi yang bujur ada juga. Tapi yang benci kepada Ali ya kaum Khawarij ini mengatakan Ali itu adalah kafir. Nah, itu di luar Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pendapat i'tikad mereka adalah bahwa Sayyidina Ali itu orang yang mulia, Sayyidina Ali itu menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah, orang yang dikasihi Allah dan Rasulnya, orang yang diridai Allah dan Rasulnya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, kemudian yang ketiga Jabariyah. Jabariyah ini kelompok-kelompok yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah ila ruhil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.